itu dari orang-orang yang menzalimi Islam. Ibnu Katsir mengatakan ayat ini adalah salah satu ayat yang pertama membolehkan umat Islam untuk berperang. Setelah sebelumnya ketika umat Islam itu dizolimi, umat Islam itu diusir, disiksa, hanya diperintahkan untuk sabar, sabar, dan sabar, maka ini sudah diambang batasnya, udah di luar kemanusiaan yang ada pada saat itu, maka Allah baru membolehkan silahkan kamu membela diri agar kamu tidak zalim kepada dirimu dan agamamu. Maka ini adalah bentuk sifat defensif, bukan ofensif, bukan agresif. Ini menjawab pertanyaan kenapa benarkah Islam mengajarkan perang? Ya, Islam mengajarkan perang dengan catatan defensif, mempertahankan diri, pembebasan. Seperti itu, teman-teman. Jadi di ayat 39 itu dijelaskan bahwa kita itu boleh membela diri kita, kayak gitu kan. Dalam berperang itu dibolehkan dengan tujuan membela diri. Lalu rules in the war di dalam Islam itu apa? Seenggaknya itu dalam Islam itu ada beberapa hal-hal yang harus lakukan ketika berperang. Yang pertama itu bukan menjadi pemicu. Islam bukan bagian dari pemicu perang. Yang selanjutnya adalah ketika peperangan tidak boleh merusak lingkungan, tidak boleh merusak tanaman sekitar, lingkungan sekitar itu tidak boleh dalam Islam. Lalu selanjutnya itu tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh pendeta atau rahib. Yang selanjutnya itu tidak boleh dengan cara yang tidak manusiawi, dan nggak boleh dengan unsur dendam. Itu Islam, rulesnya seperti itu. Sebelum Islam itu datang, peperangan itu sangat brutal, bahkan ada penjarahan di situ. Ketika Islam pun ada tawanan di dalam Islam, maka tawanan itu harus diberikan hak-haknya sebagai manusia, makanan, minuman, tempat tinggal untuk menawan ya tentunya. Itu sebagai tawanan dan tidak untuk dibunuh. Kecuali nanti ada beberapa hal-hal yang dalam tanda kutip. Maka Islam itu hadir untuk memberikan aturan-aturan dalam perang seperti itu. Sebelumnya tidak.